Aku tadi ngomong apa ya? Tadi kamu ngomongnya aku mau nggak balikan sama kamu. Gitu. Kebalik deh kayaknya. Iya. Ya udah ulang. Kamu mau nggak balikan sama aku? Enggak. Kamu jawab enggak. Ya enggak. Kenapa? Kamu udah nggak suka lagi sama aku? Bukannya nggak suka. Tapi hubungan kita ini sekarang apa sebenarnya? Hubungan yang mana yang kamu maksud? Ya hubungan sekarang lagi kita jalanin. Kamu mau kita kayak gini terus, Ai? Ya aku rasa nggak ada salahnya sih hubungan kita kayak gini sekarang. Toh juga kita saling tahu kalau misalnya kita sama-sama suka. Tapi beda, Ai. Boleh nggak? Untuk sekarang hubungan kita kayak gini dulu aja. Nggak apa-apa kok, aku ngerti. Kalau emang kita nggak punya hubungan, kamu bisa nerima Sebastian. Vi, maaf. Ya aku mau. Kalau misalnya kamu hubungan kita kayak gini atau lebih, ya kita minimal harus sama-sama siap dong. Untuk sekarang kan aku sama kamu masih belum siap sama hubungan itu. Kamu marah ya? Awalnya sih aku kecewa. Tapi akhirnya aku ngerti. Emang hubungan kita harus sama-sama siap dulu. Aku juga gak mau nyakitin kamu untuk kedua kalinya. Makasih ya, Vi. Kalau kayak gini aku bakal diledekin Zafian sih. Kenapa gitu? Soal dia yang nyuruh aku balikan sama kamu. Tuh, kamu aja sekarang ketawa. Belagi nanti Zafian. Ya maaf, so lucu banget sih. Iya lagi, dia tuh yang mirip banget sama si Jaka. Oh iya, aku juga mau minta maaf sama kamu. Minta maaf buat apa? Maaf ya, aku sempat nyembunyiin surat pengadilan itu. Oh itu. Ya gak apa-apa. Lagian aku juga udah tahu alasannya. My brother. Gimana? Gimana apanya? Lu udah gak jomblo dong? Ya masih jomblo lah guys. Lah, emang gak jadi ngajak Aili balikan? Jadi. Terus? Ya ditolak. Anjir, gue gak nyangka lu ditolak. Diam lo Zaf. Kok bisa sih? Jangan-jangan Aili udah sama Bastian lagi. Aili nolak gue ya karena kita ngerasa kita belum sama-sama siap. Nggak ngerti gue, jomblo kayak lo tuh tahu apa sih Zaf? Yang penting gue nggak menderita kayak lo bertiga ini. Lihat aja ya, kalau sampai Ellen mutusin buat nyerah, gue ketawain lo setahun penuh. Nggak bakal gue galau. Oh iya, kalian benar mau jadiin rumah baru gue ini basecamp kita? Mulut lo ya. No. Ini rumah gue. Iya, ini rumah lo ya Zaf. Ya emang. Ya lagian, seru juga Vi di sini. Ya udah sih nggak apa-apa kalau emang kalian pengen. Tapi omongan lo itu menunjukkan seolah-olah lo tuan rumahnya. Yalah Zaf, semua hal aja lo ributin. Zaf, ada berapa mahasiswa lagi yang mau daftar ke BEM? Anjir, kok banyak banget sih yang daftar BEM? Ya karena sekarang udah gak ada gear. Tapi mending kita kayak dulu aja gak sih? Gak usah jadi pusat perhatian. Dulu lo mau ngalahin gear. Sekarang kita udah di atas, gear di bawah. Lu malah ngeluh. Itu, tapi gue capek. Mendadak kita jadi harapan satu kampus. Ya emang dari dulu BEM tuh kayak gitu, kocak. Jangan dilihat kalau sakit, Lan. Kok Farah ngagetin aja. Zafian kan emang friendly sama cewek. Iya, dia akrab sama semua cewek, Kak. Karena bagi Zafian, lo tuh beda. Apa bedanya? Kan aku juga mau diakrabin kayak gitu. Lo tuh spesial, Lan. Makanya Zafian perlakukan lo tuh beda. Kakak jangan buat aku berharap deh. Enggak kok. Emang gitu. Dulu Zafian juga ramah ke aku. Karena dulu itu dia belum punya perasaan ke kamu, Lan. Tapi kan aku maunya dia semakin deket, Kak. Itu karena waktu dia belum punya perasaan ke kamu, tapi udah deketin kamu deh jadinya. Oh, berarti kalau kita deketin cowok yang gak akrab sama kita, dia bakal suka sama kita. Begitu pula sebaliknya. Nah, bener. Aku kan sama kakak juga gak terlalu dekat sebelumnya. Kok sekarang jadi sering ketemu? Mungkin karena salah satunya ada yang sadar sama perasaannya. Kalian berdua ini sebenarnya kenapa sih? Apa? Ya berani cuma saling lihat. Cemburu. Diam deh lo. Gue perhatiin Ellen itu suka ngeliatin lo dan ngedeketin lo. Tapi lo sok jual mahal. Bukan sok, tapi gue emang mahal. Idih. Gue boleh cemburu gak ya kira-kira? Ya menurut lo aja Saipul. Gak punya hubungan apa-apa kok cemburu. Siapa? Adek gue. Adeknya udah pacaran. Kakaknya di umur segini masih jomblo. Malu tau gak? Udah ngajar ya lo. Ih, sini lo. Ya gak? Apa? Lihat dong story Risa. Masih gak ada? Dari kemarin kayaknya dia gak ada bikin story deh. Kalau di Luffy gak ada, Dit. Zaf, lu gimana?
Ya ada dong. Beneran? Tapi bohong. Enggak. Zaf, kalau nanti tiba-tiba Dito main ke rumah lo dan lo besok nggak ada kabar, gue pura-pura nggak tahu aja ya. Canda, Dit. Kenapa emang lo nanyain kita kayak gitu, Dit? Kirain gue di-hide sama dia. Ternyata kalian juga ya. Bisa jadi kita juga di-hide nggak sih sama si Risa? Kayaknya emang nggak bikin story sih, Dit. Soalnya nggak mungkin nggak seorang Risa sehari itu nggak bikin story. Des, daripada saling nyariin, mending lu pada berdua nih ketemu, saling introspeksi diri. Tumben lu bijak. Gue mah emang bijak. Nggak cocok sama lu, udah lu diem aja deh. Gue setuju sama lu, Vi. Risa, tunggu dulu, jangan menghindar. Gue cuma mau nanya. Apa? Lu udah ngeliat story-nya Dito nggak di HP lu? Nggak ada. Lu udah ngebuka blokiran Dito kan? Udah. Kenapa emangnya? Soal Dito bikin story. Pasti isinya nyindirin diri gue kan? Story-nya sih cuma isi tulisan 2 kata doang. Apa? Nih, kangen kamu katanya. Dito kangen pasti sama lo. Dia yang kangen, kenapa harus gue yang ngechat duluan? Kayaknya ini udah saatnya buat kalian sama-sama turunin ego kalian. Biar gak kayak gini terus. Lagian belum tentu kan story-nya buat gue. Bisa aja buat orang lain. Udah lah, gue gak mau ngurusin hubungan kalian lagi. Bye. Kok story-nya Dito gak ada di HP gue ya? Bantuin gue dong. Males ah. Gue bahkan belum ngomong minta bantuan apa. Lu mau nyuruh gue buat nyelesain tugas-tugas organisasi kan? Anjir, ini masalah lain. Terus apa? Bantu gue bikin Ellen cemburu. Apa sih kalian berdua ah? Kalau emang saling suka ya tinggal pacaran. Dia selalu bisa bikin gue cemburu soalnya. Zaf, gue juga pernah dilabrak Ellen ya. Karena bilang kita jadian. Masa sih? Gak mau lagi ya. Ntar gue dijambak lagi rambut sama Ellen. Mumpung si Ellen lagi jalan kesini tuh. Ya udah ngapain? Gue ceritain ngusap rambut lo aja ya. Gue belum keramas. Bacot lo. Lah, gue usap. Udah. Mana si Ellen? Udah pergi dia. Sebenarnya tujuan lo apaan sih? Nggak ngerti gue. Kayak dia menghindar dari gue deh. Niatnya bikin dia marah, tapi dia malah menjauh. Mikir kids. Hi, for those of you from Malaysia, Singapore, Thailand, or wherever you are, we have good news special for you. Now, every episode of Sultan Squad Game of Gears Season 2 has English subtitles. It's super easy to use. Just click caption and auto-translate in the top right corner. Then, choose your language. And soon, we will have even more language available too. So, come join the fun with us. Only on YouTube, sultankorea_official. Bye-bye! Arga, Raffi, makasih ya udah ngizinin aku nebeng sama kalian. Ya nggak apa-apa kok. Ini juga sekalian mau jemput pacar. Makasih ya sekali lagi. Emang lo ke kampus ini mau ngapain, Sel? Aku mau ketemu sama teman aku. Oh gitu. Tapi nggak akan jadi masalah kan kalau misalnya aku nebeng sama kalian? Nggak apa kok, aman. Itu Raffi sama Arga ngomong sama cewek. Kayak akrab banget. Udah tahu tuh. Kayak kenal sama pakaian cewek itu. Itu sih kayaknya anak kampus UAN ya. Kok mereka akrab banget ya? Iya ya. Arga juga kelihatannya akrab banget sama itu cewek. Halo Dit. Apa? Lu udah ngeliat foto yang gue kirim kan? Udah. Cewek lu belakangan ini selalu sendirian tahu. Kenapa dia nggak gabung sama yang lain? Nggak tahu deh. Lu tahu sendiri kan? Risa itu selalu susah baru bergaul sama orang. Makanya gue mulu yang caper ke Risa. Ya biar dia ada temenan sampai punya perasaan maksud lo. Udah nggak usah lu ungkit lagi deh. Ya sorry. Lo udah tahu kan, gue gak ada hubungan apa-apa sama Risa. Gue minta tolong sama lo buat jagain Risa dari jauh ya. Iya anjir. Oke, thanks ya. Tolong ya buat kali ini aja jadi pacar yang baik buat Risa. Mau seberapa banyak pun lo nyakitin Risa, dia bakal tetap sayang sama lo aja, Dit. Jadi jangan lo sakitin ya. Cukup ayahnya aja cowok yang nyakitin dia. Update terus ya tentang Risa. Oke, bye. Makasih ya. Kamu udah datang, Vi. Ada apa ya, Pak? Apa ada masalah lagi sama mama saya? Bukan. Saya cuma mau nyampaikan informasi penting. Setelah hasil dari keputusan pengadilan,
atas tindak kriminal yang dilakukan oleh ayah kamu dan juga ibu kamu. Ayah kamu masih terus menjalankan hukuman dan ibu kamu sementara masih diputuskan untuk menjalankan hukuman mati. Seperti yang kamu tahu, ayah dan ibu kamu itu bukan hanya dokter. Iya pak, mereka juga memiliki aset dari pusat kesehatan seperti klinik-klinik kecil dan juga pusat-pusat kesehatan serta klinik kecantikan dan masih banyak yang lainnya. Mereka sebenarnya pekerja keras ya pak. Mereka memang tidak pernah membicarakannya karena semua ini dikelola diam-diam. Maksudnya, dan secara hukum, segala aset, baik yang sedang berjalan ataupun investasi jangka panjang, harus dialihkan kepada hak ahli waris. Berarti saya dong? Iya, karena kamu satu-satunya anak yang masih hidup, sedangkan saudara kembar kamu sudah tiada. Saya padahal nggak mau semua harta ini, Pak. Saya cuma mau keluarga utuh. Saya tahu, Raffi. Tapi kedudukan kamu sekarang sudah berbeda. Kamu bukan hanya sekedar anak dokter, tapi adalah seorang pewaris dari dua sumber harta yang sangat bergelimang. Kalau saya nolak, gimana Pak? Namun jika kamu menolak, semua harta-harta tadi akan disita oleh negara. Jadi satu-satunya cara buat saya bisa jaga nama keluarga, saya harus terima semua warisan ini. Benar. Itulah satu-satunya jalur yang tersisa. Baik, kalau gitu saya terima Pak. Saya akan bertanggung jawab. Baik. Jadi mulai saat ini kamu bukanlah Raffi lagi. Kamu adalah penerus keluarga ini.